Bahasan selanjutnya dalam bab himpunan yaitu tentang prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi ini adalah menggabungkan dua buah himpunan dan menggabungkan antara irisan dan gabungan, ya. Ada beberapa prinsip inklusi eksklusi. Yang pertama itu ketika A gabung B itu sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B. Nah, tanda mutlak di dalam himpunan dia ini menandakan kardinal, ya. Sudah pernah kita bahas kardinal. Nah, selain itu ini tadi untuk dua himpunan. Bagaimana jika ada 3 himpunan? Nah, jika ada 3 himpunan berarti kardinal A gabung B gabung C itu sama dengan kardinal A ditambah B ditambah C, lalu kemudian dikurangi A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi lagi B irisan C lalu ditambah A irisan B irisan C. Itu. Selain irisan dan gabungan, prinsip inklusi dan eksklusi juga bisa untuk penjumlahan dalam beda stangkup, ya. Kalau di dalam himpunan ini artinya ini sama dengan A ditambah B kurangi 2A irisan B, ya. Nah, seperti itu dia adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Bagaimana penggunaan prinsip inklusi dan eksklusi ini? Salah satunya bisa kita gunakan dalam soal cerita, ya, dalam soal cerita dan nantinya akan berhubungan dengan diagram Venn. Nah, saya kasih contoh di sini. Soal cerita yang pertama ini adalah di antara 50 mahasiswa di dalam kelas. Nah, hal yang harus kalian lakukan ketika kalian menemukan soal cerita, kalian bentuk menjadi simbol-simbol matematika dulu, ya. Soal ceritanya ini bentuk menjadi simbol matematika untuk lebih mudah mengerjakannya. Baik. Berarti di antara 50 mahasiswa di dalam kelas. Nah, berarti kita tahu bahwa S-nya atau universe-nya itu adalah 50. 26 orang memperoleh nilai A dari ujian pertama. Dari ujian 1, U1, ya, misalnya. Ujian 1 itu adalah 26. Lalu 21 orang memperoleh nilai dari ujian keduanya, U2. U2 itu adalah 21. Jika 17 orang mahasiswa tidak memperoleh nilai A dari ujian pertama maupun kedua. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarkan di dalam diagram Venn, nih, seperti ini. Ini adalah 50, ya, di sini. Oke, kita punya. Nah, ini U1 dan U2. 17 ada di mana? Ada di wilayah 1, 2, 3, atau 4. 17 orang tidak memperoleh nilai A dari ujian pertama maupun kedua. Ayo, ada di mana? Ya, betul. 17 itu ada di wilayah 1. Ya, berarti si 17 itu ada di sini di luar. Ya. Berarti dengan kata lain yang memperoleh ujian ini semua berapa? Berarti kita bisa simpulkan untuk yang itu U1 digabung U2 itu sama dengan 50 dikurangi 17. Ya. Ini artinya 50 kurangi 17 hasilnya adalah 33, betul ya? 33.
Oke. Nah, setelah itu lanjut lagi. Berapa banyak mahasiswa yang memperoleh 2 kali nilai A dari ujian tersebut? Memperoleh 2 kali nilai A. Berarti yang ditanyakan adalah memperoleh 2 kali nilai A. Nah, kalau 2 kali nilai A ada di wilayah yang mana? Di wilayah 1, 2, atau 3 menurut kalian? Ya, betul. Nah, untuk memperoleh nilai A itu ada di wilayah yang kedua. Nah, ada di sini. Ini artinya adalah irisan. Irisan, notasinya gimana? Seperti ini. Berarti yang ditanyakan adalah U1 irisan U2. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam prinsip eksklusi-eksklusi. Yang ini, yang awal. Nah, kita bisa gunakan hal tersebut. Ya, berarti kita bisa tulis U1 gabung U2 itu sama dengan U1 ditambah U2 dikurangi U1 irisan U2. Nah, lalu kita masukkan sekarang U1 gabung U2-nya adalah 33. Ininya adalah 26 tambah 21 dikurangi U1 irisan U2. Ya, berarti ini hasilnya 47 ya. 33 dikurangi 47 sama dengan min U1 irisan U2. Oke, ini dikurangi berarti 7 kurangi 3, 4 ya. 14 ya. 14 ini sama dengan min U1 iris U2. Oke, berarti U1 irisan U2-nya itu adalah 14. Begitu ya. Jika hal tersebut ingin kita gambarkan dalam diagram Venn, maka bentuknya menjadi seperti ini. Di sini adalah 50. Kemudian tadi kita gambarkan U1, U2. Ya, di sini di luarnya tadi ada 17. Baik, yang kita tulis pertama itu adalah yang 14 irisannya. 14. Lalu di U1 itu tadi yang mendapatkan ujian U1 adalah 26. Maka di sini bukan ditulis 26. Ini salah. Seharusnya ditulis berapa? Karena di dalam ini, nah yang ini sudah ada 14, maka dia menjadi ini sudah ada 14, maka 26 dikurangi 14. Gitu. Ya, jadi bukan hanya 26-nya saja, tapi 26 dikurangi 14. Ya, hasilnya adalah 12. Gitu ya. Di sini menjadi 12. Nah, di U2 berapa? Di U2 adalah 21. Jadi kalian tidak boleh menulis di sini 21. Harus 21 dikurangi 14. Ya, 21 dikurangi 14 hasilnya adalah 7. Begitu, ya. 7 ini. Nah, jadi jelas ya. 14 orang mendapatkan nilai A pada ujian 1 dan ujian 2, kemudian 12 orang hanya mendapatkan pada ujian 1 dan 7 orang hanya mendapatkan pada ujian kedua. 17 orang tidak mendapatkan A pada ujian 1 atau 2. Ketika ini ditambahkan nanti hasilnya harus menjadi 50. Coba kalian tambahkan 12 tambah 14 tambah 7 tambah 17, hasilnya berapa? Hasilnya 50 tidak? Ya, hasilnya 50. Kalau hasilnya tidak kembali lagi seperti di awal, berarti ada yang salah menghitung.
Ya, pertanyaan saya selanjutnya berapa yang mendapatkan nilai A dari ujian satu saja? Nah, jawabannya adalah ya, betul, 12. Begitu, ya. Kalau pertanyaan saya, berapa yang mendapat nilai A dari ujian kedua saja? Jawabannya adalah ya, betul, 7. Satu lagi pertanyaannya, berapa yang mendapat nilai hanya satu nilai A? Nah, berapa yang mendapat hanya satu nilai A? Berarti boleh dari ujian 1 ataupun boleh dari ujian kedua. Berarti kalau pertanyaannya seperti ini, kita tinggal jumlahkan 12 tambah 7. Hasilnya 19. Begitu. Ya, paham ya sampai sini? Mudah-mudahan paham.